wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian rutin kita mengkaji Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Masih di dalam penyebutan fikih nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Kita sudah sebutkan, jadi di antara hikmah dan kandungan nama ini ketika Allah urutkan penyebutannya pada firman-Nya Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul asmaul husna, yaitu makna Al-Khaliq di situ bermakna Al-Muqaddir, ya, yang menakdirkan. Al-Khalq bermakna Al-Qadar. Ya, Al-Khalq bermakna Al-Qadar, yaitu menakdirkan sebelum terwujudnya. Paham? Dan itu kita sudah sebutkan makna dari makna Al-Khaliq. Sifat penciptaan di antara maknanya adalah penakdiran. Ya, menakdirkan. Kemudian Al-Bari yaitu bermakna Al-Mujid, ya, yang mengadakan. Ba'da Al-Adam, ketika Allah wujudkan, Allah adakan setelah tidak adanya, yaitu Allah munculkan yang sebelumnya tidak ada. Paham? Ini Al-Bari. Karena Allah Subhanahu wa taala adakan, munculkan ba'dal adam, setelah tidak ada. Nah, ketika Allah munculkan, Allah adakan makhluk, manusia, langit, bumi, ya. Itu ada bentuknya. Nah, itulah Al-Musawwir, yang membentuk sesuatu itu. Ya. Bahkan subhanallah, kita lihat langit bukan cuma dibentuk indah seperti itu. Diberikan perhiasan. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bizinatil kawakib. Kami telah hiasi langit itu. Kalau bentuknya kita tidak ragukan keindahannya, warnanya, tanpa tiang. Ya kan? Luasnya, indahnya. Ditambah lagi Allah hiasi langit itu dengan bintang. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bizinatil kawakib. Kami hiasi langit dunia yang kita saksikan. Ya? Dengan perhiasan bintang-bintang. Masya Allah. Nah, jadi ketika Allah adakan dengan wujud, dengan bentuk, itulah Al-Musawwir. Makanya diurut. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Yang menakdirkan sebelum diwujudkan. Kemudian Allah wujudkan dengan bentuk. Masya Allah. Itu disebutkan berurutan. Al-Khaliq, Al-Bari'ul Musawwir. Sudah ya? Itu diantara kandungan yang butuh diingatkan. Taib. Kemudian setelah itu kata beliau, ini terakhir ya, fatafsirul khalq huna bitakdir. Jadi penafsiran al-khalq, nama al-khaliq dalam ayat yang diurut tadi, al-khaliqul bari'ul musawwir, itu bermakna takdir, menakdirkan. Nah, oleh karena itu datanglah penyebutan nama ini bitartib, khaliqul bari'ul musawwir. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Ya. Kami telah menciptakan kalian, kemudian kami bentuk kalian. Masya Allah. Berarti di sini khalq, ya, mencipta, mewujudkan.
bermakna Al-Bari. Bermakna Al-Bari. Jelas ya? Kalau kita maknakan dengan 3 urutan tadi. Tapi ketika Allah sebutkan khalaqnakum berarti mencakup 2 makna khalq. Menakdirkan qabla wujud dan mewujudkan. Mengadakan. Setelah itu summa sawwarnakum, kata Allah, setelah itu kami bentuk kalian. Kata Syekh, fal khalqu awalan, pertama-tama penciptaan, masuk di dalamnya penakdiran, ya, sebelum perwujudan, summa taswir, kemudian pembentukan. Masya Allah ya. Jadi bukan Allah adakan sekedar ada. Bukan Allah munculkan sekedar muncul. Ya. Tapi indah bentuknya. Supaya kita lebih supaya lebih memahami makna Al-Hakim itu. Di antara makna nama Allah Al-Hakim, Al-Muhkim. Yaitu apa? Yang mengitqan sesuatu. Yang menyempurnakan ketika melakukan sesuatu. Itu makna Al-Hakim. Di antara maknanya Al-Muhkim. Yang menyempurnakan sesuatu ketika dilakukan. Mencipta sempurna. Menentukan takdir sempurna. Iya. Menentukan ketetapan sempurna. Tidak ada celahnya. Karena Allah Al-Hakim. Al-Muhkim. Yang menyempurnakan sesuatu ketika dilakukan. Iya. Kama annal khalqa awalan thummal bari. Nah, sebagaimana al-khalq sebelumnya penakdiran, kemudian al-bari diwujudkan, diadakan. Dalilnya mana? Lihat. Ini yang paling jelas menunjukkan, ayat ini paling jelas menunjukkan bahwa takdir awalan thummal bari tsaniyan. Menakdirkan sebelum diadakan, kemudian pengadaannya, perwujudannya. Dan ketika diwujudkan, sempurna. Lihat. Qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Sampai di sini dulu ya. Sampai di sini. Kata Allah, tidak ada yang menimpa dari musibah-musibah di bumi. Wala fi anfusikum. Tidak pula menimpa diri kalian. Illa fi kitab. Kecuali sudah tertulis di kitab. Lauh mahfuz. Ini setelah terjadi atau sebelumnya? Sebelum terjadi. Makanya kata Allah selanjutnya, min qabli an nabra'aha. Ini nabra. Bari. Sebelum kami adakan. Jadi tidaklah apa yang menimpa kalian di bumi, musibah, malapetaka, ya, takdir-takdir itu sudah fi kitab. Sudah tertulis. Qabla wujud. Paham? Sebelum diadakan. Setelah itu kata Allah, min qabli an nabra'aha. Penulisan itu, penakdiran itu sebelum kami nabra'aha. Kami bari. Kami adakan. Jelas ini. Berarti fi kitab itulah khalq, itulah penakdiran. Karena di antara rukun beriman kepada takdir, ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. 4 rukun yang beriman kepada takdir. Salah satunya apa? Al-kitabah. Beriman dengan penulisan takdir itu. Itulah takdir. Itulah keimanan kepada takdir. Itu mengimani penulisan. Nah, kata Allah, min qabli an nabra'aha, sebelum kami wujudkan itu semua. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Sudah. Berarti Syekh di sini kuatkan makna al-bariyah itu. Al-bari. Paham? Al-bari, nama Allah Al-Bari. Berarti kalau begitu, wal bariyatu humul khaliqah. Berarti dari penjelasan Syekh tadi, perbuatan Allah mewujudkan, mengadakan, memunculkan, itulah Al-Bari, itulah Al-Bari. Ya, berarti yang muncul, yang ada, al-mawjudat, disebut apa?
al-bariyah. Allah al-bariyah, kita al-bariyah. Sama, Allah kholiknya, kita kholiqah. Syekh samakan. Wal bariyatu humul kholiqah. Berarti kalau begitu al-bariyah, kita yang diadakan, ya. Itu kholiqah, yang dicipta, makhluk. Allah sang khalik, kita kholiqah. Dengan kata lain, makhluk. Sama. Wa qad khalaqahumullahu faja'ala minhumul kafira wa minhumul mu'mina. Kama qala subhanahu, huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah telah ciptakan mereka. Allah adakan manusia. Dan Allah jadikan mereka ada yang kafir, ada yang mukmin. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang menciptakan kalian. Berarti khalaq di sini bermakna at-takdir wal khalq. Bermakna menakdirkan sebelum mengadakan, dan bermakna diadakan. Paham ya? Jadi kalau kita memaknakan khalik itu mengadakan, mewujudkan, harus kita yakini sebelum diwujudkan itu ada penakdiran. Dipaham ya? Harus kita yakini itu bahwa sebelum kita diadakan sudah ada penakdiran. Sudah ada ketentuan kapan matinya, kapan apakah dia sengsara atau bahagia, kapan keluarnya di dunia, semua sudah ada. Ya, dan itu dari makna al-khalq. Sudah jelaskan ya? Baik. Kata beliau, hafizahullah taala, walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah Allah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang beriman. Dan Allah maha melihat dari apa yang kalian amalkan. Maksudnya Allah maha melihat dan akan membalas apa yang kalian lakukan. Baik amalan kekufuran atau amalan ketaatan. Faman kana minhum mu'minan, maka siapa yang beriman dari mereka, muti'an, taat, faulaika khairul bariyah. Masya Allah. Jadi ketika Allah adakan bariyah, karena Allah al-bari, ya, Allah jadikan bariyah ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka berarti siapa yang beriman dari makhluk ini, dari bariyah ini, ya, yang taat kepada Allah, yang mentaati perintah Allah, yang bersyukur akan nikmat Allah, maka mereka adalah sebaik-baik bariyah. Itulah hikmah Allah. Allah tidak sebutkan orang-orangnya. Apa khairul bariyah? Tapi yang Allah sebutkan sifat. Siapapun bisa bersifat dengan sifat itu. Ya kan? Yang beriman. Wa man kana minhum kafiran, maka siapa yang kafir, musyrikan, musyrik, fa ulaika syarrul bariyah. Mereka lah sejelek-jelek bariyah. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, bariyah ternyata. Selama ini kita hafal ayatnya, ya. Baru, dari kata al-bari. Allah al-barinya, Allah penciptanya. Kita bariyah. Tapi ternyata bariyah terbagi dua. Ada khairul bariyah, ada syarrul bariyah. Iya. Di sini Allah sebutkan pertama syarrul bariyah. Siapa mereka? Orang-orang kafir, ahlul kitab, orang musyrikin. Nabi sebutkan dalam hadis tentang ulaika syirarul khalqi indallah. Ulaika syirarul khalqi indallah. Di situ syirarul khalq. Nabi dah katakan syirarul bariyah. Sama dengan ini. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ulaika syirarul khalqi indallah. Ternyata sama juga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sama juga. La'natullahi lil yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Itu syirarul khalqi indallah. Sejak jelek manusia, sejak jelek makhluk. Baik.
Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik bariyah. Sebaik-baik makhluk ciptaan. Kata Allah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Ketika Allah sebutkan khairul bariyah, Allah sebutkan balasan mereka adalah di sisi Allah jannatu adn, surga Aden. Ini surga yang Allah tanam dengan tangannya sendiri. Ada 3 yang Allah kerjakan dengan tangannya langsung. Dalam hadis yang sahih, khalaqa Adama biyadih wa gharasa jannata adan biyadih wa katabat taurata biyadih. Nabi cipta Adam dengan tangannya. Nabi tanam surga Aden dengan tangannya. Nabi tulis Allah cipta Adam dengan tangannya. Allah tanam surga Aden dengan tangannya. Dan Allah Jalla wa'ala menulis Taurat dengan tangannya. Ini diantaranya. Surga Aden Allah tanam dengan tangannya sendiri. Taib. Jannatu Adnin tajri min tahtihal anharu. Mengalir dari sungai-sungai. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Selama-lamanya. Radhiyallahu anhu maradu anhu. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka ridho kepada Allah Jalla wa'ala. Itu untuk siapa? Dzalika liman khasyya rabbah. Itu untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini inti ilmu dan iman adalah khasyah. Kata para ulama. Inti dari ilmu dan iman adalah khasyatullah. Takut kepada Allah. Oleh karena itu kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Karena memang inti ilmu adalah khasyah. Di sini disebutkan amanu itu ilmu. Amilus solihat itu amalan setelah ilmu. Ya kan? Bagi ahlul iman, ahlul ilm dan amalan soleh, surga. Ternyata ujungnya kata Allah, itu semua untuk yang takut kepada Allah. Berarti inti dari ilmu dan amal khasyah. Takut kepada Allah, rasa takut. Ya. Taib. Karena takutnya kepada Allah dia belajar. Takut tinggal dalam kebodohan. Ya, kata Imam Syafi'i, man lam yadhuk murrata al-misaatin. Siapa yang tidak merasakan pahitnya belajar walaupun saat tajarru'a dzullal jahli bihayatihi. Dia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang umurnya. Dia tidak pernah merasakan pahitnya belajar dalam hidup. Walaupun sesaat. Maka dia akan merasakan hinanya kebodohan, pahitnya kebodohan. Seumur hidupnya. Ya, kata Imam Syafi'i di bait yang lain. Siapa yang tidak pernah belajar agama. Fakabbirhu arban liwafatihi. Takbirkan 4 kali jenazah. Mati sudah. Takbirkan 4 kali. Taib. Ya. Wala budda minat tanbihi. Wala budda minat tanbihi. Huna ila anna syirka haula'i bittikhadil andadi wasyuraka ma'allahi fil ibadati ma'anna alladhi bara'ahum huwallah wahdahu. Masya Allah. Amrun fi goyati safah wa nihayati dolal. Maka di sini ada faedah yang saya ingatkan. Masya Allah. Faedah luar biasa. Wala budda minat tanbih. Di sini ada tanbih. Apa itu tanbih? Tanbih. Nah, antum angkat, itu tanbih. Antum tertanbih. Itu tanbih itu. Ya. Intibah. Sesuatu yang dilakukan agar dia intibah. Perhatian. Ya. Tanbih. Di sini ada satu yang perlu diingatkan. Bahwa kesyirikan mereka, maksudnya dari ayat yang tadi ya, dari ulaika syarrul bariyah. Kesyirikan mereka dengan
mereka menjadikan tandingan lawan untuk Allah dalam ibadah. Bersamaan dengan itu, lihat, Allah yang baro'a. Maknanya apa tadi? Al-Bari. Mengadakan, menciptakan, iya. Mereka jadikan untuk Allah ada lawannya, ada tandingan Allah. Bersama dengan itu, Allah yang mengadakan mereka. Allah yang wujudkan mereka sehingga ada. Ditambah lagi diadakan dengan bentuk wujud. Taswir. Maka ini kata beliau, amrun fi goyati safah. Ini tanbihnya. Maka ini menunjukkan bahwa ini adalah amrun, perkara yang berada pada puncak kebodohan, ketololan. Ya. Kalau yang agak kasar sedikit, goblok. Ini agak halus-halus sedikit. Safah, safi. Itu kan bahasa kita itu tadi. Tolol, goblok, bodoh. Arabnya safi. Safi itu lebih jelek daripada jahil. Lebih jelek, lebih jelek lagi. Safi. Safah. Safi. Fi goyati safah. Ini perkara berada pada puncak kebodohan. Wadolal. Dan ujung kesesatan sudah. Maksudnya tahu Allah yang mengadakan mereka, bukan berhala, bukan Isa, bukan Uzair. Bersama dengan itu dijadikan untuk Allah tandingan. Bal innahu a'dhamul zulm. Bahkan kata beliau, ini adalah sebesar-besar kezaliman. Wa akbarul jurm. Dan sebesar-besar dosa. Jarimah. Bisa diterjemahkan penganiayaan, kezaliman. Walihada dhamma Bani Israil fi ibadati ma'al ijla. Oleh karena itu Allah menghinakan Bani Israel terhadap penghambaan mereka kepada ijl, anak sapi, wa ja'alahu syarikan, dan dia menjadikan anak sapi itu sebagai tandingan Allah. Ma'allah. Wal ijlu haywanun bahim. Ijl itu adalah hewan bahim, binatang ternak. La yamliku, tidak bisa memiliki apa-apa, linafsihi, tidak bisa menolong dirinya, dan tidak bisa menolak bahaya dari dirinya. Naf'an wala dharra. Tidak bisa menolong nafa' dan tidak bisa menolak bahaya dor. Fadlan an ayyamlika syai'an, apalagi kalau mau dikatakan dia mau menolong orang lain. Kan begitu ya? Apalagi mau memiliki sesuatu kemampuan untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Untuk dirinya saya tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Wa anna amalahum, dan Allah hinakan mereka bahwa amalan mereka itu adalah hadza zulmun wa ayyu zulm. Kezaliman dan kezaliman paling besar. Allah berfirman, lihat. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari. Faktul anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bari lagi. Bari, nama Allah Al-Bari. Fataba alaikum innahu at-tawwabur rahim. Ketika Allah mengatakan, ketika Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menjadikan anak sapi itu sebagai sembahan. Tobatlah kepada bari kalian. Lihat ya. Berarti ini di antara uslub indah Nabi Musa. Tentunya wahyu dari Allah. Nabi Musa sebutkan bukan nama yang lain. Tidak mengatakan fatubu ila khaliqikum, fatubu ila rabbikum. Bari disebut. Supaya ada tashni', penghinaan, mengingatkan keyakinannya. Menyadarkan apa yang sebenarnya dia yakini. Tapi seakan-akan tidak faham. Yaitu mereka yakin Allah Al-Bari mereka. Allah yang adakan mereka. Kok kalian sembah yang tidak mencipta? Kalian sembah bukan yang mengadakan kalian. Makanya diingatkan, taubatlah kepada yang mengadakan kalian. Paham ya? Disadarkan kembali, seakan-akan supaya sadar.
Padahal dia paham sebenarnya bahwa ini sapi. Nah kita duluan ada daripada dia. Iya kan? Mereka yang buat sendiri itu sapi. Sampai mereka buat ada suara-suaranya. Iya. Kata Allah, ijalan lahu jasadan lahu khuar. Dalam Al-Quran. Ada sembahan mereka, ijal anak sapi, lahu khuar. Ada suaranya. Itu dari tafsirnya, jadi mereka buatkan lubang-lubang. Kalau ada angin, bunyi seperti seruling. Ada ahli tafsir atau bari menyebut dalam tafsirnya juga ada makna lain, yaitu mungkin ada suara, itu suara jin. Jadi seakan-akan sapi, bunyi sapi. Ya, jin yang bersuara. Makanya Allah katakan ijalan lahum jasadan lahu khuar. Bahwa ada ijal bentuk sapi, ada suaranya. Ya. Taib. Wa qala qabla hadza bi ayatain. Allah katakan sebelum dua ayat sebelum ayat ini. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kata Allah faqtulu anfusakum. Ini tobat sudah dihapus ya. Ini syariat sebelum kita. Cara tobatnya mereka bunuh diri. Nah, datang Islam menghapus hukumnya. Ya. Islam menghapus hukumnya. Ini syar'un man qablana. Ini syariat sebelum kita. Syariat sebelum kita kalau datang syariat sebelum kita ada pembahasannya apakah syariat untuk kita. Kalau syariat sebelum kita itu ada ayat atau hadis yang bertentangan dengannya, maka kita katakan itu bukan syariat kita karena sudah ada ayat yang menyelisihinya. Yang kedua, kalau syariat itu disebutkan ya sejalan dengan syariat kita, ada ayat yang mendukungnya, maka kita katakan itu syariat untuk kita. Paham ya? Syariat untuk kita. Nah, yang ketiga, tidak ada ayat yang menyelisihinya. Dan tidak ada ayat yang mendukungnya. Gimana caranya? Tapi disebut dalam Al-Quran. Maka sini ada khilaf. Ulama mengatakan maka itu syariat untuk kita. Kenapa? Karena tidaklah disebut dalam Al-Quran kecuali untuk diambil ibrah padanya. Paham ya? Kecuali diambil ibrah padanya. Baik. Nah, seperti ini. Ini syariat sebelum kita. Tobat bunuh diri. Nah, kita katakan ini bukan syariat kita. Karena ada banyak dalil yang bertentangan dengan itu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tulqu biaydikum la tahlukah, jangan kalian lemparkan diri kalian dalam kebinasaan, wala taqtul anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Sudah dilarang, dihapus, mansukh. Ya. Taib. Allah berfirman sebelum ayat ini dua ayat, summa takhadtumul ijla min ba'dihi antum zalimun. Kalian menjadikan anak sapi setelah itu dan kalian zalimun, kalian berbuat zalim. Kata beliau, fasyirku asna'u dzulm, maka ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah asna'u dzulm, sejelek-jelek kezaliman. Asna' syani', kejelekan. Asna' paling jelek, berarti kezaliman yang paling jelek. Wa afdha'uhu, dan yang paling buruk. Ya, yang paling buruk. Karena kaifa yusawwil makhluqan naqisa biman aujadal khaliqata. Kenapa dikatakan paling buruk dan paling jelek? Karena bagaimana bisa kaifa dia menyamakan antara makhluk yang dicipta yang naqis kurang, dia menyamakan dengan yang mengadakan makhluk. Aujadal khaliqah. Itu Allah. Wa baro'an nasama, dan yang mengadakan nasam makhluk. Baro'a khalaqa. Ya. Maka subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan Allah Jalla wa ala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, fi qoulihi ta'ala huna, dalam firman Allah di sini, ila bari'ikum, masyaallah faedah. Tanbihun ila idhami jurmihim. Ini terdapat peringatan, isyarat dari Allah akan besarnya kezaliman itu. Jurm, besarnya dosa itu.
Karena Allah katakan fatubu ilalladzi khalaqahum wa qad abattum ma'ah ghairah. Karena seakan-akan Allah mengatakan taubatlah kepada yang menciptakan kalian dan kalian sembah selainnya sesuatu. Jadi seakan-akan Allah ingin tasyni' mereka. Ingin sudutkan orang-orang musyrikin, ingin siksa dengan ketersiksaan. Ya. Dengan seakan-akan menyebutkan hal-hal sesuatu yang mereka yakini akan kebatilannya sebenarnya. Akan disebutkan. Tentu ini semakin menghinakan mereka, semakin tersiksa. Taib. Kemudian kata beliau hafizahullah taala faqaunuhu subhanahu al-bari wahdahu burhanun jali. Maka keberadaan Allah sebagai al-bari yang mengadakan, dia semata-mata al-bari, ini sebagai burhanul jali, sebagai bukti yang terang, nampak jelas ala wujubi tauhidihi wa ifradihi bil ibadah. Masya Allah, ini jelas ya, ini fikih utama ini. Ya, inti fikihnya. Ini bukti yang nyata akan wajibnya mentauhidkan Allah dan mengesakannya dalam ibadah. Yaitu ketika kita yakin keberadaan Allah khaliqul bari'ul musawwir. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Itu intinya. Ya kan? Nikmat Allah yang mana yang kalian mendustakan? Kalian sudah diberikan takdir sebelum ada. Diadakan dengan bentuk yang indah. Kalian sembah yang tidak berbuat itu semua. Yang tidak menakdirkan kalian sebelum adanya. Dan yang tidak mengadakan kalian dengan indah. Dengan seindah-indah bentuk. Kafir betul ya manusia. Wa kanal insanu kafura. Adalah manusia itu kufur kepada Allah. Taib. Wa kadzalika qaunuhu subhanahal musawwir wahdahu burhanun ala wujubi tauhidihi wa ikhlasid dinillah. Demikian pula faedah yang lain, keberadaan Allah sebagai musawwir. Musawwir. Ini ada ayat, beliau sebutkan ayatnya ini. Jadi beliau sebutkan dulu fikihnya, ilmu yang diambil di situ, kemudian dalilnya. Keberadaan Allah sebagai musawwir, semata-mata musawwir yang membentuk, ya. Itu burhanul jali. Bukti nyata akan wajibnya mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Dalilnya, lihat. Kalau tadi bari sudah ya. Kalau bari, ya. Tadi dalam surah Al-Baqarah. Ya. Fatu bila bari'ikum. Selesai. Perintah untuk ibadah. Ya. Musawwir ayatnya. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Lihat, ini dia. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Wal hayyu la ilaha illa huwa fa'buduhu fad'uuhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang menjadikan kalian bumi sebagai koror, sesuatu yang tetap, tidak goyang mengalir sebagaimana air sungai misalnya, atau seperti air laut yang goyang terus. Tapi Allah jadikan bumi koror, tetap. Kalian tinggal di atasnya, bercocok tanam di atasnya, bersawah, tanam ini, tanam itu, panen, hasilnya ambil. Tenang bumi itu, ditundukkan oleh Allah untuk kita. Koror. Ya. Wassama'a bina'an, dan Allah jadikan langit sebagai bangunan. Tinggi ke atas. Dan membentuk kalian dan memperbaiki, berindah, merapikan bentuk kalian. Dan Allah berikan rezeki kalian dari yang halal, thayyibat. Jadi setelah diadakan dengan bentuk yang indah, diberikan rezeki. Ya. Diberikan rezeki. Kata Allah, walaqad khalaqa apa? Wa khalaqnakum atwara. Syekh As-Sa'di dalam sebagian kitabnya beliau bahas itu.
Kami telah cipta kalian atwaro. Apa itu atwaro? RBA. Santri. Atwar, apa artinya atwar? Kami cipta kalian marohil. Ada fasenya. Pernah kita pikir yang mungkin yang belum menikah mungkin yang bisa, tapi mungkin ketika dia punya adik kecil yang sudah menikah, lihat anaknya. Coba perhatikan bayi lahir. Luar biasa di situ tanda kekuasaan Allah. Bagaimana manusia dengan atwar. Lahir tidak langsung jalan lari kencang. Lahir bisa cuma nangis, baring. Lihat ya. Marohil bagaimana marhala-marhala itu. Lama-lama bisa tengkurap. Ya kan? Tengkurap lama-lama bisa merayap 1 langkah 2 langkah. Lama-lama bisa duduk. Luar biasa. Tidak pernah kita bayangkan itu tanda kekuasaan Allah. Atwar. Iya kan? Fasenya demi fase kita lewati semuanya. Dalam perut fase. Air, darah, daging. Dibungkus tulang, itu kan ruh. Keluar, atwar lagi. Coba. Orang punya anak itu, lihat itu anaknya. Perhatikan dari kecilnya bagaimana itu anak bayi. Duduk, lama-lama bisa berdiri. Belum bisa melangkah, satu langkah. Lari. Atwar. Coba lihat itu. Jelas ya? Bahkan bumi dicipta atwar. Fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Kami cipta bumi 4 hari. Loh. Ayat yang lain, fi sitati ayam. Tunggu sebentar. 4 hari penciptaan. Sudah ada bumi. Dalam surah An-Nazi'at, wal ardo ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dicipta bumi 4 hari, Allah cipta langit. Setelah Allah adakan langit, wal ardo ba'da dzalika dahaha. Setelah itu kembali disempurnakan bumi. Sebelumnya itu baru ada itu bumi, tapi belum ada lautnya, pohonnya, gunungnya. Wal ardo ba'da dzalika dahaha. Bumi kembali setelah itu kata Allah dahaha. Apa dahaha? Setelahnya akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kami keluarkan airnya. Baru ada sungai, ada laut. Wal jibala arsaha. Baru kami tancapkan gunungnya. Jadilah semua 6 hari. Jadi 6 hari itu dengan penyempurnaannya. Atwaro. Semua dengan proses. Kata Syekh As-Sa'di, ma'adzalika annallaha yakdiru ala ayyakhluqahu filahdotin. Bersama dengan itu Allah mampu menciptakan itu semua filahdoh, dalam sekejap. Tapi Allah mau memperlihatkan kepada kita keindahan hikmahnya. Proses semuanya, ada fasenya. Kita juga begitu. Jelas ya? Baik. Kata beliau, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala, fatabarakallahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala Maha berkah Allah, Rabb alam semesta. Berarti di sini Allah membentuk dari keyakinan itu, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan di sini zalikumullahu rabbukum. Itulah yang mencipta kalian, itulah yang mentaswir kalian, Allah. Apa makna Allah? Al-ma'budu. Setelah Allah sebutkan fa'ahsana suwarakum, kata Allah, itulah tadi dia yang taswir kalian, membentuk kalian. Apa? Dzalikumullah, itulah Allah, itulah ma'budnya kalian. Itulah yang kalian sembah sebenarnya. Yang mentaswir. Kalau tadi fatubu ila ba'rikum. Fatubu ila ba'rikum. Sembahlah yang mengadakan kalian. Sama ya? Taib. Ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa. Tetap ada di sini la ilaha illa huwa azizul hakim. Dialah Allah yang mentaswir kalian, membentuk kalian fil arham. Di dalam rahim. Di dalam
rahim. Kaifa yasha, bagaimanapun Allah kehendaki. Setelah itu apa? Itulah yang mentaswir kalian, itulah la ilaha illa huwa. Masya Allah, huwa kembali kepada yusawwir. Yang tidak ada ilah kecuali dia. Siapa dia? Yusawwirukum, yang mentaswir kalian. Yang membentuk kalian. Dengan seindah-indah bentuknya. Masya Allah. Jelas ya? 2 ayat sama maknanya. Walihada harrama, ini faidah, ini fikih. Walihada harrama subhanahu ala ibadi taswir. Nah, oleh karena itu disinilah hikmahnya kenapa Allah haramkan untuk hamba-hambanya taswir zawatil arwah, untuk membentuk, mentaswir makhluk-makhluk yang punya ruh. Kenapa dilarang? Nah, jawaban sama antum. Kenapa dilarang? Itu dikasih dari pendahuluan-pendahuluan tadi. Kenapa dilarang? Karena kita bukan sembahan, ikhwan. Tadi sudah dibahas ayatnya. Yang mentaswir ma'bud, yang mentaswir ilah. Kita makhluk. Kenapa kau taswir? Taswir haknya Allah. Sudah tadi disebutkan 2 ayat. Wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha la ilaha illa huwa. Berarti yang mentaswir ma'bud. Kita mentaswir makhluk. Kita makhluk, kita mentaswir. Kita ambil haknya Allah. Sama dengan dukun. Kenapa dibunuh dukun? Kenapa dibunuh para tidak normal itu? Diambil haknya Allah. Apa haknya Allah diambil? Apa? Ilmu gaib. Dia mengaku. Bahkan Ibnu Utsaimin di dalam Syarh Kitab Tauhid, orang yang mengaku mengetahui perkara gaib itu lebih kufur daripada orang yang berdoa di kuburan. Kenapa? Orang yang berdoa di kuburan masih menganggap Allah sebagai sembahan. Tapi dia serahkan ibadahnya kepada selain Allah juga. Paham? Berarti hanya menjadikan Allah ada tandingannya. Kalau orang mengetahui perkara gaib, dia jadikan dirinya tandingan. Kenapa? Dia ambil haknya Allah. Iya kan? Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa huwa. Coba lihat. Hak khusus Allah. Tahu perkara gaib, hanya Allah yang tahu. Datang dia. Coba tanganmu dulu. Jodoh masih jauh. Bodoh. Coba bodohi. Perkara gaib. Nggak ada yang tahu. Dia mengakui tahu perkara gaib. Dia ambil haknya Allah. Dari Jundub radhiyallahu anhu kata beliau, haddus sahir dorbu bisayf. Hadis mauquf, hukumnya marfu. Kata Jundub radhiyallahu anhu, hadis sahih, haddus sahir, hukum had untuk tukang sihir, dorbu bisayf. Ada khilaf ulama apakah yustatab atau tidak? Apakah dimintai taubat atau tidak? Hafsah memenggal orang yang menyihir beliau radhiyallahu anha. Karena pernah ayahnya Umar bin Khattab memerintahkan mengirim surat kepada salah seorang sahabat yang memimpin pada waktu itu sebagai gubernur kalau tidak salah untuk memenggal semua tukang sihir. Maka kata sahabat, faqatalna salatata sawahir. Kami pun membunuh 3 penyihir. Hafsah membunuh orang yang pernah menyihirnya, perempuan, jariyah, budak wanita. Itu menunjukkan sahabat sepakat akan hukuman tukang sihir. Khilafnya ulama adalah apakah yustatab atau tidak. Apakah dimintai taubat atau tidak. Sebagian mereka mengatakan yustatab. Kalau Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid mengatakan tidak yustatab. Bedanya yustatab dengan yustatab apa? Bedanya yang tidak yustatab dengan yustatab, kalau misalnya dimintai taubat, kalau dia bertobat tidak dibunuh. Tapi yang mengatakan dia tidak yustatab, tidak dimintai taubat, maka kalau didapat, dia bertobat atau tidak, tetap dibunuh. Kan hukum had namanya. Sama pencuri potong tangan tidak dimintai taubat. Mencuri ditangkap tangan, mencuri. Jangan, apa makonon tidak ada. Kau taubat urusan kamu dengan Allah, tetap dipotong. Tidak dimintai taubat. Sama dengan membunuh, kisos, tidak dimintai taubat. Ya kalau bertobat ya urusannya dengan Allah. Ini hukum had. Jelas ya? Nah, sama dengan taswir juga mengambil haknya Allah. Saya akan jelaskan. Kenapa? Coba lihat. Lima fihi min
mudahatin li khalqillah. Karena padanya ada mudahah, menandingi ciptaan Allah. Diambil haknya Allah di situ. Taswir. Haram itu taswir. Ini sepakat ya, taswir. Hanya perbedaannya, perselisihannya ulama tentang alat yang sekarang dipakai. Kamera. Itu saja perbedaannya. Apakah dia masuk taswir atau tidak? Dibuka dari bahasa Arabnya, ternyata kamera taswir. Coba buka. Ketik di Google, kamera bahasa Arabnya, taswir. Itu hukumnya mereka berselisih. Tapi untuk hukum menggambarnya, sepakat itu. Akan dosa besarnya, siksaannya berat. Hanya masalahnya alat yang sekarang yang ada itu. Yang cepret itu. Yang semua kita punya di dalam HP. Hah? Apakah masuk taswir atau tidak? Itu masalahnya. Kita tidak bahas yang itu, yang jelas itu taswir dosa besar. Kenapa? Hikmahnya ada di sini. Dalam riwayat juga disebutkan oleh Nabi SAW bahwa itu termasuk menandingi apa? Ciptaan Allah. Jadi semua yang bentuk-bentuk yang menandingi ciptaan Allah dosa besar. Sama dengan membentuk, merubah tubuh. Oplas-oplas. Operasi plastik. Ya. Termasuk ya, merubah ciptaan Allah. Juga haram. Kenapa? Karena ada bentuk mudahah. Menandingi ciptaan Allah. Taib. Walima fihi min fathin li abwabi syirki wa dhalal. Ilah kedua. Kenapa haram taswir? Karena padanya ada membuka pintu-pintu kesyirikan dan kesesatan. Jelas. Fitnah awal kali muncul kesyirikan di muka bumi disebabkan karena taswir. Kaumnya Nabi Nuh. Wala tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wa ya'uqa wa nasra. Satu lagi. Hah? Ya'uqa wa nasra. Itu kaumnya Nabi Nuh. Meninggal, dibuatkan surahnya, dibuatkan bentuknya, dipasang di tempat-tempat mereka biasa duduk. Awalnya belum disembah. Yang buat ini meninggal, ya, anaknya, keturunannya menyembah itu. Bagaimana yang dalam kisah ya, Sahih Bukhari. Taib, wa fi sahihain an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna asyaddan nasi adzaban indallahi yaumal qiyamatil musawwirun. Sahihain. Bukhari Muslim. Dari Mas'ud, beliau berkata, saya dengarkan Nabi mengatakan sungguh, pakai penguat, inna. Penguat ya. Penguat kedua Nabi yang katakan. Penguat juga. Inna asyaddan nasi adzaban. Sungguh dan sungguh manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat. Di sisi Allah, al-musawwirun. Tukang gambar. Ya. Berarti kalau pelukis fix masuk. Pelukis, gambar. Ya. Tato berkali-kali lipat itu. Sudah menggambar, tatonya lagi itu dilaknat lagi. Iya kan? La'anallahu al-washimah wal mustaushimah. Allah melaknat yang ditato, yang menato dan yang ditato. Terlaknat. Enggak ya? Taib. Apalagi kalau tatonya tengkorak. Hah? Singa. Apalagi kalau lambang-lambang salib. Susah. Lebih parah lagi itu. Syiarnya orang kafir. Nah. Paham ya? Jadi kalau melukis gambar dengan tangan jelas masuk. Masalahnya foto. Tidak perlu goyang-goyang banyak. Cekrek muncul. Kira-kira ya, kita bahas. Kira-kira menurut antum yang ada di sini sama kira-kira dengan melukis? Jawab sendiri. Kira-kira saja. Masuk tidak foto itu. Makanya wajar sebagian ulama keras dengan itu.
Tidak ada bedanya. Hanya beda alat saja. Kata mereka, Allahumma illa, perbedaan alat-alat saja. Mungkin yang dulu pakai alat-alat tulis, sekarang pencahayaan muncul. Kata mereka, apa bedanya? Ada yang membedakan video dengan foto. Kata mereka, video adalah gabungan gambar foto. Buktinya, video dipencet pause berhenti. Jadi apa? Jadi apa? Antum video, coba pause. Jadi apa? Jawab dulu ya. Jadi apa? Jadi foto. Makanya mereka katakan video itu gabungan foto-foto yang bergerak. Buktinya kalau ke pause jadi foto. Masa hanya perbedaan bergerak dan tidaknya haram dan halal? Itu bagaimana membedakan antara gambar dan foto, video dan foto. Dibantah. Maksudnya kalau tak kalah halal, tak kalah haram. Begitu. Bukan saya, bagi mereka ini yang bantah-bantah, hujah, ijtihad, perkara ijtihadiyah. Kita tidak bisa keras-kerasan di situ mengatakan ini keluar dari sunnah, tidak. Ijtihadnya ulama. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang difatwakan. Jelas ya? Kita sebagai penuntut ilmu cari yang hati-hati. Ada yang membolehkan apa itu ustaz itu, tidak ada. Terserah. Ya kan? Nabi katakan begini. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Makanya ulama-ulama itu seperti Masyayikh Yaman, ketika mereka bicara masalah itu, ya, mereka tidak terlalu fokus kepada yang mengharamkan. Padahal mereka haramkan itu. Tapi tidak fokus di situ. Fokus kepada ihtiyat. Fokus kepada hati-hatinya. Itu kata mereka. Itu bijak sekali. Tapi kalau kita tanya pribadi, ya Syekh ini haram. Tapi ketika menjelaskan, untuk membahas ihtiyat, hati-hati. Itu saja. Taib. Sudah ya? Fihima an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alladziina yudahuna bi khalqillah. Ini dia. Tadi mudoha. Kata Nabi SAW, paling besar manusia yang paling berat azabnya, siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang yudohuna bi khalqillah, menandingi ciptaan Allah. Wa fihi ma min hadithi Abi Hurairah yaqulu Rabbu subhanahu wa man adlamu mimman dhaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzurratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Masyaallah. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, haditsul kursi. Siapakah yang paling zalim? Maksudnya tidak ada yang mengalahkan kezaliman ini. Ya, orang yang pergi dengan mencipta seperti ciptaanku, gambar, ya. Maka kata Allah pada hari kiamat, silahkan cipta semut. Nah, silahkan cipta semut. Nanti diperintahkan oleh Allah, tiupkan ruh. Wal yakhluqu habbah, silakan cipta biji. Ya, silakan cipta, buat biji itu. Jangan kamu gambar saja dalam kertas, buat. Ya. Wal yakhluqu sya'ira, buatlah biji gandum. Wa fihi ma min hadisi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal ladzina yasna'una hadhihi suwara yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Kata Nabi SAW, sungguh orang-orang yang membuat gambar-gambar ini disiksa pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian cipta itu. Nggak bisa, jelas. Wa fil hadisil akhir bayanun li sifati ta'dzibil musawwir yaumal qiyamah. Kata Syekh, dan Syekh sendiri, Syekh Abdul Razak, tidak mengharamkan gambar, ya, video. Beliau ya tidak termasuk surah itu. Baik. Kata beliau, fi hadal hadis akhir, hadis yang terakhir, terdapat penjelasan siksaan musawwir, siksaan penggambar itu pada hari kiamat, bahwa dia yukallaf,
yukallafu nafkhur ruh, dibebankan, diperintahkan untuk meniupkan ruh pada gambarnya. Fi surah allati sawwaraha, yang dia gambar. Wa huwa la yaqdir, jadi tidak mampu. Maka kalau dia tidak mampu, apa yang terjadi? La yaqdir ala dzalik fayastamiru ta'dzibu. Maka ketika dia tidak mampu untuk meniupkan ruh, maka lanjut lagi azabnya. Berketerusan siksaannya. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita sempurnakan nanti. Tinggal sedikit. Nanti lagi. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Apakah ada dalil yang menyebutkan tentang orang yang bunuh diri itu ke dalam neraka? Dosa besar bunuh diri tapi tidak mengkafirkan. Tidak mengkekal dalam neraka. Saya memiliki tetangga non-muslim. Dan dia juga seorang penjual bakso. Pertanyaannya, kalau saya tidak mendakwa Islam padanya karena saya tidak tahu cara berdakwah dengan hikmah, lalu dia meninggal di atas keyakinannya tersebut, apakah saya berdosa karena tidak mendakwahkannya Islam? Ya asalnya kita tidak dibebankan untuk itu. Karena kita mungkin belum ada kemampuan. Tapi itu asalnya ya. Tapi ketika kita sudah memiliki kemampuan dan kita mungkin ada jalan untuk ke sana, ya mungkin kita katakan ketika mungkin dia sudah, apakah dia bertangga dia, ya, diingatkan tentang Islam, diajak. Tapi kalau dikatakan fardu ain untuk itu, ya, sampai dikatakan dia berdosa kalau dia meninggal, apakah dia berdosa yang meninggal? Ya tidak. Kecuali mungkin kalau dia keluarganya, ya, saudaranya, orang tuanya atau keluarga dekatnya, ya dia berkewajiban untuk mengingatkan keluarganya. Karena memang di situ beda kalau orang lain mungkin dia menganggap ya kita bukan keluarga, kamu tidak perlu mengurusi saya, kan begitu. Kalau keluarga kan dekat, orang tua, ya, ada tanggung jawab di situ. Sebagaimana Nabi SAW kata Allah, wa anzir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Bagaimana kita mengatur cinta kepada keluarga yang masih kafir, apalagi orang tua kita? Apa maksud membencinya dan cara mencintainya seperti Nabi cinta kepada Abu Thalib? Cinta Nabi kepada Abu Thalib itu cinta tabiat, ya kan? Tidak ada yang cinta keluarga, itu lumrah. Kita cinta juga pada bapak kita yang, ya, ibu kita yang melahirkan kita walaupun dia mungkin kafir. Itu cinta, tidak bisa dihilangkan. Tapi kan ilmu dan iman itu bisa mengaturnya. Sama cinta sama harta, itu semua tabiat. Tidak bisa kita lepas dari itu. Kecondongan hati kepada harta, kendaraan, rumah, tempat tinggal, uang, kan begitu. Itu cinta tabiat, tidak bisa dihilangkan. Ya. Tapi kan ada batasannya. Ya. Ilmu dan iman mengatur itu semuanya. Kita ada ilmunya di situ, ada batasannya. Tidak boleh kita dahulukan cinta itu melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada mereka itu, keluarga dan seterusnya, itu karena Allah, lillah. Ya, kalau Allah mengambilnya kapan saja kita ridho. Kan begitu kan? Keluarga seperti itu juga. Ketika ada perkara-perkara yang terkait dengan agama mereka, jangan. Tapi itu kata para ulama, tidak menghalangi untuk terus berdialog, misalnya berbicara, itu tidak ada masalah. Kalau dia minta kita bantu untuk membersihkan indan itu, tidak ada masalah. Tapi terkait dengan keagamaan mereka, berlakulah lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'bud. Jelas ya? Taib. Orang kafir yang sekarat diinginkan keislamannya dan dia masuk Islam dan meninggal pada saat itu tanpa membela syarat, mempelajari syarat dan maknanya, apakah dia masuk surga cukup dengan ucapan tanpa memahaminya? Diharapkan.
Diharapkan. Makanya Nabi katakan kepada Abu Thalib ketika ditalkin, kan Nabi katakan kamu masuk surga pasti, tidak. Kata Nabi, ya, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Engkau ucapkan kalimat ini, saya jadikan alasan di depan Allah bahwa kamu pernah mengucapkan itu. Paham ya? Tapi kita harapkan karena kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapan la ilaha illallah masuk surga. Ya. Tapi para ulama membahas itu apakah memang asalnya dia Islam dan sudah punya amalan, apakah masuk dalamnya juga orang yang belum punya amalan. Jelas ya? Apakah hukum memakai shampoo yang dapat membuat rambut dan jenggot yang sudah putih menjadi hitam dari akarnya kembali, apakah sama dengan semir yang diharamkan? Tidak. Karena dia tidak masuk ya. Tidak masuk. Dia merubah, tidak permanen. Kalau memang mau berubah itu pun tidak sampai merubah uban sama sekali. Taib, ada? Apakah seorang boleh bernama dengan nama Akbar? Ada nama Akbar sini? Hah? Wallahu alam, sesuai dengan ilmu saya yang sedikit, saya pribadi menganggap mungkin itu ada tazkiyah. Ada bentuk tazkiyah. Kata Allah, wala tuzaku anfusakum. Janganlah mentazkiyah, mensucikan, merekomendasi dari kalian sendiri. Apa ini Akbar? Hah? Paling besar. Ada orang namanya Afdol. Masya Allah. Paling afdol dia. Afdol. Paling afdol. Bentuk tazkiyah ya. Dan isim tafdhil. Allahu a'lam. Dulu, wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.